Jadi sebelum kita mendalami materinya, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu security dalam pengolahan data terdistribusi ini. Jadi keamanan atau security dalam pengolahan data terdistribusi ini merujuk pada serangkaian tindakan dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan data yang tersebar di berbagai lokasi ataupun sistem. Ya, dalam konteks ini data terdistribusi dapat disimpan, diakses, dan juga dikelola dari beberapa sumber atau entitas yang terpisah. Beberapa konsep kunci dalam memahami keamanan dalam pengolahan data terdistribusi ini melibatkan kontrol akses yang pertama ya, terus enkripsi, keberlanjutan layanan, dan juga pemantauan. Data harus dienkripsi selama penyimpanan, pengiriman, dan juga pemrosesan. Ini dapat melibatkan penggunaan protokol enkripsi untuk melindungi data saat berada dalam perjalanan antara berbagai titik dalam jaringan atau saat disimpan di penyimpanan terdistribusi. Yang ketiga, ada kontrol akses. Kontrol akses yang tepat untuk memastikan bahwa hanya pengguna atau entitas yang berwenang yang dapat mengakses, modifikasi, dan menghapus data. Ini melibatkan penggunaan kebijakan akses dan mekanisme autentikasi yang kuat. Yang keempat, ada manajemen kunci. Mengelola dan melindungi kunci enkripsi dengan cermat. Ini mencangkup pembangkitan, distribusi, rotasi, dan pengelolaan umur kunci untuk memastikan keamanan data terjaga. Selanjutnya adalah pemantauan keamanan. Menerapkan sistem pemantauan keamanan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau abnormal. Hal ini berguna ketika terjadi suatu aktivitas abnormal atau mencurigakan bisa langsung terdeteksi dan diatasi secara efisien dan maksimal. Selanjutnya adalah pemantauan dapat mencakup pemantauan log, analisis perilaku, dan deteksi interupsi. Selanjutnya adalah ketahanan terhadap serangan. Membangun arsitektur yang tahan terhadap serangan termasuk keamanan tingkat aplikasi dan infrastruktur. Hal ini berguna supaya keamanan menjadi lebih terjaga dan lebih kuat agar tidak mudah diretas oleh pihak lain ataupun sistem lain. Selanjutnya adalah melibatkan penerapan praktik membangun aman dan mengidentifikasi serta meminimalisasi potensi kerentanan. Hal ini harus dilakukan karena untuk menjaga agar tidak mudah diretas dan juga sistem agar selalu terjaga dengan baik dan benar. Hai, saya di sini akan melanjutkan materi yang ke-7 dan ke-8. Itu materi yang ke-7 adalah pemulihan bencana. Menerapkan strategi pemulihan bencana untuk memastikan ketersediaan data. Ini dapat mencakup perbuatan salinan cadangan yang terdistribusi dan perencanaan pemulihan yang terkoordinasi. Itu materi ke-8, kepatuhan hukum dan peraturan. Memastikan bahwa pengolahan data terdistribusi mematuhi peraturan privasi dan keamanan data yang berlaku seperti GDPR di Eropa atau Undang-Undang Privasi Data di yudikasi lainnya. Keamanan jaringan adalah melindungi jaringan komunikasi antara entitas terdistribusi dengan menggunakan protokol keamanan seperti VPN atau protokol jaringan yang aman. Perlu kita ingat bahwa keamanan pengolahan data terdistribusi memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek teknis, kebijakan, dan tindakan manusia. Selain itu, untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang, evolusi dan peningkatan keamanan perlu diintegrasikan. Keamanan jaringan sangat penting dalam pemrosesan data terdistribusi agar dapat melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang tersebar
didistribusikan di berbagai lokasi atau sistem. Termasuk eksplisif data, kontrol akses, manajemen kunci, dan pemantauan keamanan. Data perlu dienkripsi selama penyimpanan, transmisi, dan pemrosesan. Kontrol akses harus memastikan bahwa hanya yang berwenang yang dapat mengakses, mengubah, dan menghapus data. Manajemen kunci yang cermat termasuk pembuatan, distribusi, rotasi, dan manajemen masa pakai kunci. Pemantauan keamanan diperlukan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan melalui sistem pemantauan log, analisis perilaku, dan deteksi, sehingga keamanan pemrosesan data terdistribusi dapat terjamin. Demikianlah presentasi dari kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.